Bukankah itu mantan istrimu yang datang malam ini? Katanya dia mandul. Jadi, bagaimana mungkin sekarang dia menggendong anak kembar 3 dan bukan cuma itu. Dia turun dari mobil mewah dengan langkah tenang seolah seluruh ruangan ini miliknya. Kadang hidup memang punya cara yang kejam, sekaligus indah untuk memutar balik semuanya. Kadang orang yang menghancurkanmu justru tanpa sengaja menjadi alasan kamu menemukan seberapa kuat dirimu sebenarnya. Nama saya Ratna, dan ini kisah tentang bagaimana saya pernah menjadi perempuan yang memberi segalanya kepada seorang pria yang tidak pernah benar-benar memberi saya apa-apa. Lalu pada hari ketika dia ingin mempermalukan saya di pesta pernikahannya sendiri, saya datang membawa kembar 3 di pelukan dan harga diri yang tidak bisa lagi diinjak-injak. Sebelum saya mulai, izinkan saya minta satu hal kecil. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan tulis kalian nonton dari kota mana. Saya benar-benar ingin tahu kalian mendengarkan dari mana. Terima kasih. Sekarang, saya mulai dari awal. Karena setiap akhir yang mengejutkan selalu punya awal yang pelan-pelan membentuknya. Saya berusia 23 tahun ketika menikah dengan Budi. 23 tahun, dan begitu penuh harapan sampai rasanya memancar dari kulit saya. Saya masih percaya pada dongeng. Saya percaya cinta bisa menaklukkan segalanya. Saya percaya perempuan yang baik bisa membuat seorang pria jadi lebih baik dengan cintanya. Saya percaya pernikahan itu sakral. Tempat dua orang membangun sesuatu yang indah bersama Budi. Tampan dengan cara yang membuat teman-teman perempuanmu iri dan ibumu diam-diam khawatir. Tinggi 188 cm kulit sawo, matang halus senyum yang bisa melelehkan hati siapapun. Dan kata-kata yang selalu membuatmu merasa seperti kamu satu-satunya perempuan di dunia. Ketika dia melamar saya di depan masjid kecil di Surabaya, tempat kami pertama kali bertemu, saya benar merasa seperti perempuan paling beruntung di bumi. Tapi sekarang, kalau saya mengingatnya lagi, tanda bahaya pertama sebenarnya sudah ada sejak awal dan namanya Fajar. Bukan Fajar yang salah, anak itu tidak bersalah sama sekali. Yang salah adalah cara Budi bicara tentang ibu Fajar, Dewi. Setiap kali saya menyinggung bahwa mereka masih sering berkomunikasi, Budi selalu menutup pembicaraan dengan kalimat yang sama. Kamu istriku sekarang sayang, kamu masa depanku. Dan saya menelan kalimat itu seperti obat pahit. Saya memaksa diri percaya bahwa mencintai Budi berarti menerima semua tentang dia termasuk masa lalunya. Saya bilang pada diri sendiri, menjadi istri yang baik itu artinya mendukung suami. Bahkan ketika dukungan itu rasanya seperti menelan pecahan kaca. Tanda bahaya, kedua datang ketika kami tidak langsung hamil. Bulan demi bulan, saya membeli tes kehamilan. Saya berdoa, saya berharap saya menatap garis kecil itu, seolah kalau saya menatap cukup lama. Garis kedua akan muncul dengan sendirinya, tapi tidak pernah muncul. Dan Budi memastikan saya tahu siapa yang dia anggap bersalah. Anakku sehat katanya, sambil menunjuk foto Fajar di ponselnya. Aku sudah punya bukti kalau aku bisa punya anak. Jadi, apa yang salah denganmu? Apa yang salah denganmu? 4 kata itu seperti lagu yang diputar ulang dalam pernikahan saya. Apa yang salah denganmu ketika masakan tidak persis seperti yang dia mau? Apa yang salah denganmu ketika saya minta dia mengurangi chat dengan Dewi? Apa yang salah denganmu ketika saya menyarankan kami periksa bersama? Tapi Budi menolak. Aku tidak mau ke dokter, bentaknya. Aku punya anak sehat yang berlarian. Itu bukti cukup bahwa semuanya baik-baik saja. Jadi, saya pergi sendiri. Bulan demi bulan, janji temu demi janji temu, tes demi tes. Saya membiarkan dokter memeriksa setiap inci sistem tubuh saya. Saya minum cairan kontras yang rasanya mengerikan untuk pencitraan. Saya berbaring di meja dingin sementara mesin berdengung di sekitar saya. Saya menjalani prosedur yang membuat saya kram berdarah. Dan menangis sendirian di parkiran rumah sakit. Dan tahu tidak, semua hasilnya sama. Semua tes menunjukkan saya sepenuhnya subur, 100% sehat. Saluran tuba, lancar, hormon normal seperti buku teks. Tidak ada yang salah dengan saya.
Saya pulang membawa hasil itu dengan tangan gemetar antara lega dan harapan. Saya pikir, akhirnya Budi akan berhenti menyalahkan saya. Akhirnya kami bisa mencari jalan keluar bersama. Tapi Budi bahkan tidak benar mengangkat kepala dari ponselnya. Bagus, sayang gumamnya. Jarinya tetap sibuk di layar, dan saya bahkan tidak perlu menebak siapa yang sedang dia balas. Saya bilang pelan Budi ini, berarti masalahnya mungkin bukan. Dia memotong saya dengan mata dingin. Aku punya bukti yang jalan-jalan dan memanggilku ayah. Jangan mulai omong kosong itu. Rasa sakit fisik dari semua pemeriksaan itu sudah cukup. Tapi yang lebih buruk adalah cara Budi menyakiti tanpa meninggalkan luka yang terlihat. Dia tidak pernah memukul saya. Tidak, dia terlalu pintar, terlalu peduli citra, tapi dia punya cara lain. Cengkeraman di pergelangan tangan yang sedikit terlalu keras sampai meninggalkan bekas jari yang menekan bahu saya saat dia ingin menegaskan sesuatu. Sentuhan yang dari luar terlihat seperti kasih sayang, tapi bagi saya terasa seperti peringatan, dan kata-katanya. Budi seperti seniman dalam menjatuhkan saya. Dia tahu kalimat mana yang paling tajam. Dia tahu bagaimana membuat saya merasa kecil, tidak berharga, tapi tetap bersyukur hanya karena dia masih mau bersama saya. Kamu beruntung, aku menikahimu, katanya saat kami bertengkar. Kebanyakan pria tidak mau wanita yang tidak bisa memberi anak. Mungkin kalau kamu lebih sedikit bicara dan lebih banyak cari tahu apa yang salah denganmu. Kita sudah punya keluarga sekarang, Dewi tidak pernah punya masalah hamil. Mungkin masalahnya bukan pria. Mungkin masalahnya adalah kamu 6 tahun. Saya hidup dalam 6 tahun seperti itu. 6 tahun menahan tuduhan, menelan hinaan, meyakinkan diri bahwa begini. Rupa pernikahan 6 tahun, melihat dia semakin dekat dengan Dewi. Dan saya pura-pura tidak melihat 6 tahun saya tidur sendirian, sementara dia punya alasan, selalu punya alasan. Dan pelan-pelan, saya kehilangan sesuatu yang paling mahal yang saya punya, harga diri saya, lalu datang bagian yang membuat semuanya terasa lebih kotor lagi. Uang. Ketika pekerjaan Budi di bengkel mobil mulai sepi, dia pulang dengan wajah gelap. Bisnis buruk, katanya. Jam kerja dipotong, tagihan menumpuk. Kontrakan. Terlambat, cicilan mobil terlambat, semuanya terlambat. Dan setiap kali dia stres, kemarahan itu selalu menemukan jalan kembali ke saya. Saya bekerja di toko serba, ada gajinya kecil, tapi saya hemat. Saya gunting kupon, saya beli merek murah, saya sering melewatkan makan siang supaya bisa menabung. Saya menabung pelan-pelan, rupiah demi rupiah, sampai terkumpul 180 juta. Tabungan masa depan saya. Tabungan yang saya pikir suatu hari bisa jadi rumah kecil, atau perawatan kesuburan, atau setidaknya pegangan ketika hidup jatuh. Saya pikir itu untuk kami, sampai hari Selasa itu. Budi tahu tentang tabungan saya. Saya bahkan tidak ingat bagaimana pembicaraan sampai ke sana. Tapi tiba-tiba dia menatap saya dengan tatapan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bukan marah, bukan frustrasi, tapi seperti lapar. 180 juta, dia mengulang pelan. Kamu menyimpan 180 juta, sementara aku di sini stres mikirin tagihan. Saya langsung merasa jantung saya turun ke perut. Saya mencoba bicara cepat. Itu untuk kita, Budi. Untuk masa depan kita. Dan dia mencondongkan tubuhnya mendekat. Suaranya jadi manis dengan cara yang dulu selalu membuat saya percaya. Ratna, aku punya kesempatan. Dan di detik itu, saya tidak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi pintu menuju hari kehancuran saya, sekaligus hari kelahiran saya. Kembali. Budi bilang itu peluang, jalan keluar. Awal yang baru untuk kami, dan saya ingin sekali percaya. Saya ingin sekali merasa bahwa semua luka yang saya telan selama ini akhirnya punya alasan yang manis. Saya menatap wajahnya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu melamar saya dengan mata penuh janji. Saya tahu seharusnya saya bertanya lebih banyak, seharusnya saya lebih berhati-hati. Tapi saat itu, hati saya seperti anak kecil yang terlalu haus akan harapan.
Saya bahkan ingat suara saya sendiri ketika bertanya, pelan, ragu, tapi tetap berusaha menjadi istri yang baik. Berapa banyak yang kamu butuhkan, Budi? Dan dia mendekat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tangannya menyentuh wajah saya dengan lembut. Bukan seperti peringatan, tapi seperti kasih sayang. Dia bilang, kalau dia tidak terlalu stres soal uang, mungkin semuanya akan membaik. Mungkin kami bisa kembali jadi pasangan seperti dulu. Mungkin kami bisa mulai lagi. Kata-kata itu seperti obat yang bikin saya lupa bahwa saya sedang sakit. Malam itu saya memberikan semuanya. Saya mengosongkan rekening yang sudah saya kumpulkan pelan-pelan, rupiah demi rupiah, dengan perut lapar dan tangan lelah. 180 juta itu berpindah begitu saja. Dan Budi memeluk saya erat, membisikkan janji tentang usaha laundry yang akan dia bangun, tentang bagaimana hidup kami akan berubah, tentang masa depan yang akhirnya terasa mungkin. Saya bahkan merekam suara janjinya di ponsel. Saya pikir, suatu hari nanti, kalau kami sudah punya anak, saya akan putar rekaman itu dan bilang pada diri sendiri, lihat, kamu tidak salah memilih. Kamu bertahan dan akhirnya kamu menang. Dan harus saya akui, usaha laundry itu memang berkembang. Dalam 6 bulan, Budi menghasilkan lebih banyak uang daripada yang pernah saya bayangkan. Orang-orang mulai mengenal tempat itu, mesin berputar dari pagi sampai malam, uang masuk, dan dari luar, kehidupan kami terlihat seperti sedang naik kelas. Tapi, kesuksesan itu tidak membuat Budi kembali jadi suami yang hangat. Justru sebaliknya, itu membuatnya merasa lebih tinggi, lebih berhak, lebih bebas. Cara dia bicara pada saya berubah pelan-pelan sampai suatu hari saya sadar, dia tidak lagi bicara seperti suami, tapi seperti bos yang sedang memerintah karyawan. Pesan teks dengan Dewi berubah jadi telepon. Telepon berubah jadi pertemuan. Pertemuan berubah jadi alasan pulang larut, lalu jadi alasan menghilang seharian. Dia mulai membeli baju baru, makan malam mahal, tapi saya tidak pernah ada di sana. Saya tetap di rumah, tetap tidur sendirian di tempat tidur kami, sambil mencoba menghibur diri bahwa setidaknya sekarang uang tidak lagi jadi masalah. Saya menabung lagi, kali ini tidak banyak, hanya cukup untuk rencana kecil yang pernah kami bicarakan. Akhir pekan singkat saja, supaya kami bisa bicara dari hati ke hati, supaya kami bisa menyentuh lagi bagian yang dulu membuat kami saling memilih. Saya menyiapkan semua itu seperti orang yang menyiapkan doa. Lalu suatu malam, saya pulang lebih cepat. Saya masih ingat detik itu seperti foto yang tidak mau pudar. Saya berdiri di beranda rumah sendiri, kunci masih di tangan, napas saya tiba-tiba terasa pendek. Dari dalam, saya mendengar suara Budi. Dan suara lain yang saya kenali tanpa perlu melihat wajahnya. Dewi. Saya membeku. Jantung saya seperti dipukul dari dalam. Saya tidak tahu harus maju atau mundur, tapi kaki saya membawa saya mendekat ke pintu, pelan, seolah suara saya sendiri bisa membuat mereka sadar. Dan saya mendengar tawa Dewi. Tawa yang licin. Tawa yang punya rasa kemenangan di ujungnya. Dewi bicara seolah rumah itu memang seharusnya miliknya. Dia mengejek saya, mengejek pernikahan saya, mengejek harapan yang selama ini saya rawat sendirian. Lalu Budi tertawa. Budi tertawa dan berkata sesuatu yang membuat tubuh saya dingin sampai tulang. Dia bicara tentang saya seperti saya benda, seperti saya lelucon. Dia bilang, saya putus asa ingin dia mencintai saya, sampai saya mungkin akan memberikan apapun kalau dia minta. Cara dia bilangnya ringan, santai, seolah menginjak hati saya adalah hal yang lucu untuk dibagi. Saya tidak menangis saat itu. Saya tidak bisa. Yang keluar hanya gemetar. Seluruh tubuh saya gemetar, seperti mau runtuh. Saya mundur dari pintu perlahan, pelan, takut lantai berderit, dan mereka tahu saya ada di sana. Saya keluar ke mobil, duduk di kursi pengemudi. Dan selama 2 jam, saya menangis sampai dada saya sakit, sampai tenggorokan saya serak, sampai mata saya terasa seperti terbakar. 2 jam di parkiran rumah sendiri. 2 jam seperti orang asing di hidupnya sendiri. Saat akhirnya saya masuk lagi, Budi duduk di depan TV, tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan tidak menoleh. Dia hanya bertanya, makan malam apa? Makan malam apa? Padahal di dalam saya ada sesuatu yang baru saja mati.
Saya ingin menjerit. Saya ingin melempar barang. Saya ingin menuntut penjelasan. Tapi suara saya seolah tertahan di tenggorokan. Saya hanya berdiri di sana, merasa kecil, merasa bodoh, merasa seperti perempuan yang selama ini berusaha jadi baik, tapi ternyata hanya dipakai. Beberapa hari kemudian, Budi minta cerai. Dia tidak mendudukkan saya, tidak memegang tangan saya, tidak berkata pelan. Dia hanya menyodorkan kertas, dingin, cepat, seperti sedang menyerahkan nota belanja. Ini sudah selesai, Ratna. Tanda tangani saja. Saya masih sempat bertanya tentang bisnis itu, tentang uang yang saya berikan. Dan dia bilang dengan santai bahwa itu hadiah. Katanya, kamu sudah kasih, jadi kamu tidak bisa minta kembali. Dan saya ingat saat itu, saya menatap wajahnya, mencari rasa bersalah, tapi yang saya lihat hanya ketidaksabaran. Seolah saya mengganggu hari pentingnya. Dalam 2 bulan, perceraian itu final. Dalam 3 bulan, Dewi dan Fajar pindah ke rumah kami. Ke rumah yang dulu saya bersihkan dengan tangan saya sendiri. Ke dapur, tempat saya pernah memasak dengan harapan. Dan saya mengemas hidup saya ke dalam beberapa tas, seperti hidup saya tidak pernah lebih besar dari itu. Saya pulang ke Bandung, ke rumah ibu. Ibu sudah sakit ketika saya sampai. Sakitnya bukan yang tiba-tiba, tapi yang lama disembunyikan. Ibu terlihat lebih kecil dari yang saya ingat, lebih rapuh, tapi matanya masih punya kasih sayang yang tidak pernah berkurang meski anaknya pulang dalam keadaan hancur. Ibu pernah punya restoran kecil bertahun-tahun lalu. Tidak mewah, hanya tempat sederhana yang menyajikan masakan rumahan. Saya besar di sana, mencium aroma bumbu setiap pagi, mendengar suara piring, melihat ibu bekerja dengan bangga. Tapi restoran itu tutup, dan saya baru tahu sekarang ibu menyesal tidak mempertahankannya. Ibu bilang, seandainya dulu ibu lebih kuat, mungkin kamu tidak perlu mengejar pria yang tidak tahu cara menghargai. Saya menangis di pangkuan ibu seperti anak kecil. Dan ibu membelai rambut saya pelan lalu bilang, jangan berani-berani menyalahkan dirimu sendiri karena mencintai. Kamu hanya salah memilih orang. Itu bukan dosa, Nak. Tapi meski ada ibu, rasanya Budi sudah mengambil semuanya. Uang saya, rumah saya, harga diri saya seperti cangkang, berjalan tapi kosong. Hari-hari saya lewatkan seperti kabut, sampai saya tidak yakin apakah saya masih hidup, atau hanya sekadar bertahan. Lalu, datang seseorang bernama Andi. Dia datang ke lingkungan itu dengan kamera menggantung di leher, mata yang baik, dan senyum yang tidak memaksa. Dia disewa untuk mendokumentasikan upaya revitalisasi di sekitar, termasuk rencana menghidupkan lagi restoran kecil ibu. Saya tidak ingin berurusan dengan siapapun. Saya lebih suka bersembunyi, menghindari tatapan, menghindari pertanyaan. Tapi Andi tidak memaksa saya bicara. Suatu hari dia hanya berdiri di dekat saya dan berkata dengan suara lembut, "Kamu tidak harus bicara padaku. Tapi kalau suatu hari kamu ingin bicara, aku ada di sini." Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, saya merasa bisa menarik napas dengan benar. Butuh 3 bulan sampai saya akhirnya sanggup menceritakan semuanya pada Andi. 3 bulan saya menahan cerita itu di dada, karena saya takut. Kalau saya mengucapkannya dengan suara keras, saya akan hancur lagi. Saya takut dia menatap saya dengan iba, seperti orang yang melihat korban dan bukan perempuan. Tapi ketika akhirnya saya bicara, perlahan, dengan mata menunduk, Andi tidak mengasihani saya. Dia hanya diam, mendengarkan sampai akhir, lalu berkata satu kalimat yang membuat dada saya seperti terbuka untuk pertama kalinya, "Kamu tidak gagal, Ratna. Kamu hanya bertahan terlalu lama di tempat yang salah." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti seseorang melepas tali yang selama ini melilit leher saya. Sejak hari itu, kabut di kepala saya pelan-pelan menipis. Saya mulai bangun pagi tanpa rasa takut yang menekan dada. Saya mulai membantu ibu lebih serius. Saya mengantar kontrol ke dokter, mengatur obat, membersihkan rumah, memasak makanan yang lebih sehat. Saya kembali menyentuh kehidupan nyata. Bukan kehidupan yang penuh tuduhan, tapi kehidupan yang tetap berjalan meski pelan. Dan di tengah rutinitas itu, saya melihat sesuatu yang dulu ibu miliki dan pernah hilang restoran kecil. Ibu memang sudah lama tutup,
tapi rasa masaknya masih hidup. Masih ada resep yang bisa membuat orang merasa pulang hanya dari satu suapan. Saya lalu punya ide yang awalnya terasa gila. Bagaimana kalau kita tidak membuka restoran seperti dulu? Bagaimana kalau kita bikin sesuatu yang lebih sederhana, tapi lebih sesuai zaman makanan sehat yang bisa dibawa pulang, porsi praktis untuk pekerja, paket catering sehat, jus segar untuk orang yang tidak sempat sarapan. Saya belajar seperti orang yang kejar napas. Saya membaca tentang bisnis kecil yang sukses. Saya menonton video tentang gerobak makanan, tentang konsep ambil dan pergi, tentang cara membuat menu yang konsisten, tentang cara menghitung modal dan untung. Saya bahkan belajar cara bicara dengan pemasok di pasar supaya tidak ditipu. Saya menulis semuanya di buku catatan sampai tangan saya pegal, tapi hati saya terasa hangat. Saya juga mulai kerja. Apa saja yang jujur, saya bantu persiapan makanan, bantu bersih-bersih, jaga kasir, pekerjaannya tidak glamor, tapi setiap gaji kecil itu seperti batu bata. Saya menumpuknya pelan-pelan membangun hidup baru, yang dulu saya pikir sudah hilang. Dan di setiap langkah, Andi ada. Dia menjadi pencicip pertama saya, pendukung yang paling keras, orang yang bisa bilang enak tanpa terdengar pura-pura. Dia juga orang yang bisa bilang kurang garam tanpa membuat saya merasa bodoh. Suatu malam, ketika saya hampir menyerah karena merasa semuanya terlalu besar, Andi berkata, "Pelan, biarkan aku bantu. Kamu tidak harus bawa semuanya sendirian. Aku tidak minta apa-apa dari kamu selain izinkan aku." Jadi bagian dari sesuatu yang bermakna. Saya tidak tahu kapan terakhir kali seseorang menawarkan bantuan tanpa menyelipetkan syarat. Itu membuat mata saya panas dan saya cepat-cepat menunduk supaya dia tidak melihat saya menangis. Andi mulai merekam semuanya. Bukan untuk pamer, bukan untuk drama. Hanya merekam kebenaran tentang apa yang saya bangun. Langkah kecil, satu demi satu. Pagi buta ke pasar, tangan saya memilih sayur, sesi persiapan di dapur. Wajah ibu yang pelan-pelan terlihat lebih hidup. Ketika mendengar suara pelanggan pertama yang bilang, "Makanannya enak, Bu." Butuh 2 tahun. 2 tahun yang tidak mudah. Ada malam-malam, saya jatuh ke kasur dengan badan seperti habis dipukul. Ada hari-hari saya menangis cuman karena blender rusak jam 3 pagi. Ada saat saya ketawa sendiri karena kami berhasil dapat hari Sabtu dengan omzet 500.000. Ada saat saya menatap cermin dan kaget karena perempuan yang dulu hancur itu mulai terlihat kembali. Renovasi tempat kecil itu berjalan pelan dan hati-hati. Uang kami tidak banyak, jadi kami memperbaiki sedikit demi sedikit. Cat dinding diganti, lampu diperbaiki, meja sederhana dipasang. Tempat yang dulu gelap dan lelah berubah menjadi sesuatu yang terasa cerah. Saya menamainya sehatku, untuk menghormati ibu. Karena bagi saya, ini bukan sekadar usaha. Ini bukti bahwa saya masih bisa berdiri. Hari pertama buka saya hampir muntah karena gugup. Saya takut tidak ada yang datang. Saya takut semua kerja keras ini berakhir sebagai lelucon. Tapi, lalu ada satu pelanggan, lalu 2, lalu 5 jus, buah segar menjadi favorit. Banyak orang tua yang sibuk mengambil sarapan untuk diri mereka sendiri. Banyak pekerja membawa pulang porsi sehat untuk keluarga mereka. Dan tanpa saya sadari, sehatku bukan hanya berjalan, tapi mulai tumbuh. Di tengah semua itu, Andi pernah mengajak saya makan malam. Tapi saya bilang saya belum siap. Saya masih pemulihan, saya masih belajar percaya pada diri sendiri. Saya pikir dia akan mundur. Tapi dia tidak pergi. Dia tetap ada dengan kameranya, dengan keyakinan diam bahwa saya pantas punya bahagia. Menjelang akhir tahun kedua, ada malam yang terasa berbeda. Kami sedang menutup seperti biasa, membersihkan counter, menghitung stok, dan tiba-tiba Andi meletakkan kameranya. Dia menatap saya lama lalu bertanya, "Maukah kamu makan malam denganku sebagai Ratna? Bukan sebagai perempuan yang sedang bertahan, tapi sebagai perempuan yang layak dicintai." Dan entah kenapa, malam itu saya berkata ya, kencan pertama kami di restoran Padang kecil di pusat kota. Tidak mewah, tapi hangat kami bicara lama. Dia bertanya tentang mimpi saya untuk sehatku. Dia mendengarkan seperti mimpi saya itu penting, dan saat hidangan penutup,
Dia berkata, dia sudah jatuh cinta sejak lama, tapi menunggu sampai saya siap. Saya tidak menjawab dengan kata-kata panjang, saya hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa aman. 6. Bulan setelah kencan pertama, Andi melamar dengan cara yang sederhana. Dia tidak berlutut di tempat ramai, tidak ada kejutan besar. Dia hanya menatap saya, memegang tangan saya, dan bertanya, apakah saya mau menjalani hidup yang damai bersamanya? Saya bilang oke. Oke, yang paling ringan tapi paling berat, artinya, karena itu adalah keputusan untuk percaya lagi. Kami menikah di kantor urusan agama pada hari Kamis. Hanya keluarga dekat, doa, dan tangan yang saling menggenggam. Tidak ada pesta besar, tidak ada ratusan tamu, tapi rasanya sempurna karena nyata. 3 bulan setelah pernikahan, Andi mengusulkan sesuatu. Dia bilang, orang-orang suka melihat proses yang jujur. Dia ingin membagikan perjalanan sehatku tanpa membuka privasi kami, hanya inti dari apa yang kami lakukan. Video pertama sederhana, hanya saya menyiapkan makanan sehat, membungkus porsi, tersenyum canggung, dan ibu yang muncul sebentar di belakang. Saya pikir tidak ada yang akan peduli, tapi video itu ditonton 1.000 orang di minggu pertama, lalu mendadak naik, lalu pelanggan datang bukan hanya dari sekitar, tapi dari orang-orang yang ingin mencoba paket makanan, siap saji dan campuran jus kami berubah dari melayani beberapa ratus orang seminggu menjadi ribuan. Saya bekerja 18 jam sehari, mencoba mengejar permintaan. Sampai suatu pagi, saya mual sekali. Dan di detik itu, saya merasa waktu seperti berhenti. Saya terlalu lama bermimpi tentang kehamilan, sampai saya takut berharap lagi. Tapi, ketika dokter memeriksa, layar USG menunjukkan bukan 1 detak jantung, tapi 3 kembar 3. Saya menutup mulut dengan tangan, karena takut suara tangis. Saya mengganggu ruangan. Andi menatap layar seperti dia sedang melihat keajaiban Tuhan secara langsung. 3 bayi sehat yang tumbuh bersamaan. Dan saya yang dulu dianggap tidak bisa punya anak, sekarang mengandung 3 kehidupan sekaligus, putri-putri. 3 putri kecil, saat mereka lahir, saya merasa jantung saya akhirnya menemukan rumahnya. Masing-masing dari kami menggendong bayi, dan satu lagi ada di pelukan ibu yang gemetar, bahagia. Saya menatap wajah-wajah kecil itu, dan saya mengerti sesuatu yang sangat pahit sekaligus indah. Saya tidak pernah mandul. Saya hanya terlalu lama hidup di bawah tuduhan orang yang salah. Kami hidup tenang, tapi berlimpah. Bisnis terus berkembang. Anak-anak kami punya semua yang mereka butuhkan. Tapi kami menjaga kehidupan pribadi kami tetap rapat. Kami tidak pernah bicara tentang masa lalu. Kami tidak pernah menyebut nama-nama yang dulu melukai. Sejauh dunia tahu, sehatku hanyalah merek sukses dan keluarga kecil yang bahagia. Dan saya benar-benar berpikir, masa lalu sudah selesai. Sampai suatu malam, saat makan malam keluarga mingguan, saya, Andi, anak-anak perempuan, dan ibu. Anak-anak sibuk menggambar di sudut. Ruangan terasa damai persis seperti hidup yang selalu saya doakan. Lalu telepon ibu berbunyi. Nomor tidak dikenal. Ibu menjawab karena kebiasaan, saya melihat wajahnya berubah perlahan. Wajah yang tadi hangat mendadak menegang, seperti ada sesuatu dari masa lalu yang tiba-tiba masuk lewat pintu tanpa izin. Saya bilang cepat, tutup saja, Bu, tutup saja. Tapi, ibu sudah mendengar suaranya, dan saya tahu siapa itu. Bahkan sebelum ibu menyebut nama. Karena irama bicaranya, seperti bayangan 6 tahun hidup saya. Budi ibu menutup mikrofon dengan tangannya dan menatap saya lama sekali lalu berkata, pelan. Dia mengundang kamu ke pernikahannya. Saya merasa darah saya turun ke kaki pernikahannya. Dan sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, ibu menambahkan dengan suara yang penuh amarah tertahan, dia bilang, dia ingin kamu datang supaya kamu bisa lihat betapa bahagianya dia sekarang. Saya tidak perlu jadi pintar untuk mengerti itu, bukan undangan itu ejekan. Itu rencana untuk mempermalukan saya di depan semua orang, seolah saya masih perempuan yang hancur dan bisa diinjak. Saya menatap anak-anak saya, lalu menatap Andi, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya tidak merasa kecil. Saya hanya merasa tenang dengan cara yang aneh.
Seperti sesuatu di dalam diri saya berkata, "Sekarang waktunya kamu berdiri dengan wajahmu sendiri." Andi memegang tangan saya erat dan berkata pelan. Dia pikir dia masih bisa mengatur hidupmu, padahal dia tidak tahu siapa kamu sekarang. Dan di detik itu, saya mengerti, jika saya tidak pergi, Budi akan tetap percaya bahwa dia menang. Jika saya pergi dengan cara yang benar, dia akan melihat kebenaran yang selama ini dia tutup mata. Setelah ibu menutup telepon, ruangan itu terasa seperti disiram air dingin. Suara kartun anak-anak masih terdengar dari TV, tapi rasanya jauh sekali, seperti datang dari rumah orang lain. Ibu berdiri di sana dengan ponsel di tangan, napasnya berat, matanya tajam, menahan marah. Saya melihat kerutan di keningnya, tanda saat beliau sedang menahan diri agar tidak meledak. Andi menuruni tangga dengan cepat, masih memakai kaos rumah, tapi wajahnya sudah berubah. Dia menangkap ketegangan itu dalam 1 detik, lalu menatap saya seperti bertanya tanpa kata. Saya hanya menggeleng pelan, lalu berkata lirih, "Budi mengundangku ke pernikahannya." Ibu mendesah, seperti sedang menelan sesuatu yang pahit. "Laki-laki itu selalu punya lebih banyak nyali daripada akal," katanya. "Dia ingin kamu datang, bukan karena dia rindu. Dia ingin kamu datang supaya kamu bisa lihat betapa hebatnya dia sekarang. Supaya dia bisa pamer bahwa dia baik-baik saja tanpa kamu. Supaya dia bisa mempermalukanmu lagi. Tapi kali ini di depan semua orang." Kalimat itu membuat dada saya sesak, karena ibu benar. Budi tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Bahkan dulu saat dia menatap saya dengan manis, selalu ada sesuatu yang dia inginkan di baliknya. Dan sekarang, tujuan itu jelas. Dia ingin saya kembali jadi perempuan yang dia buang, perempuan yang dia pikir masih bisa diinjak. Saya menatap anak-anak saya yang sedang menggambar di lantai. Zahra tertawa kecil, Zaskia sibuk memilih warna. Zulfa mengangkat kertasnya dengan bangga. Seolah garis-garis acak itu karya seni terbesar di dunia. Melihat mereka, ada 2 hal yang bertabrakan di dalam diri saya. Satu adalah rasa takut, karena saya tidak mau membawa kehidupan damai kami ke dalam racun masa lalu. Yang satu lagi adalah api kecil yang tiba-tiba menyala, api yang bilang, kalau saya terus menghindar, Budi akan tetap percaya dia menang. Ibu duduk di kursi di seberang saya. Beliau menatap saya lama sekali, lalu berkata pelan, "Pertanyaannya bukan apakah dia pantas kamu datangi. Pertanyaannya, apa kamu ingin menutup pintu itu dengan cara yang membuat kamu merasa bebas?" Saya menggigit bibir. Saya tahu ibu ingin melindungi saya, tapi ibu juga tahu saya. Beliau tahu ada bagian dari saya yang butuh menatap masa lalu tanpa gemetar, hanya untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa saya sudah bukan orang yang sama. Saya menghela napas panjang. Di dalam kepala saya melihat 2 versi hidup. Versi pertama, saya menolak undangan itu, menghapus nomornya, pura-pura dia tidak pernah ada. Versi itu aman, damai, tidak ada risiko. Tapi ada bagian dari diri saya yang akan terus bertanya, apakah saya benar-benar sembuh atau hanya bersembunyi di balik ketenangan baru? Versi kedua, saya datang. Saya masuk ke ruangan itu dengan kepala tegak. Saya membiarkan dia melihat saya sebagai diri saya yang sekarang, bukan sebagai cerita yang dia karang. Versi ini berbahaya, tapi entah kenapa. Terasa jujur. Andi mendekat dan duduk di samping saya. Tangannya meraih tangan saya, hangat, kokoh. Dia tidak berkata, "Kamu harus melakukan ini," atau "Kamu tidak boleh." Dia hanya bertanya, "Kamu ingin apa, Ratna?" Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak telepon itu berbunyi, saya merasa tidak sendirian. Saya berkata pelan, "Dia ingin mempermalukanku." Andi mengangguk. Matanya mengeras sebentar, bukan marah yang meledak, tapi marah yang terkontrol. Dia pikir, dia akan mempermalukanmu, katanya. Tapi dia tidak tahu siapa kamu sekarang. Kalimat itu jatuh seperti batu yang tepat, mengenai pusat ketakutan saya. Benar, Budi tidak tahu. Dia masih menyimpan versi saya yang lama di kepalanya, versi yang menangis di parkiran, versi yang pulang ke Bandung dengan tas dan hati kosong. Dia tidak tahu tentang sehatku. Dia tidak tahu tentang Andi. Dia tidak tahu tentang Zahra, Zaskia, dan Zulfa. Saya merasakan sesuatu bergeser di dalam diri saya. Saya berkata pelan, "Tidak."
Dia tidak tahu. Andi menatap saya, menunggu keputusan itu muncul dari mulut saya sendiri. Saya menghela napas sekali lagi, lalu berkata, "Kita pergi." Andi tidak tersenyum lebar, tidak merayakan, hanya mengangguk seperti prajurit yang sudah siap berdiri di depan saya. "Oke," katanya sederhana. "Kalau begitu, kita pergi." Hari-hari berikutnya kami merencanakan semuanya dengan hati-hati. Bukan seperti orang mau balas dendam dengan drama, tapi seperti orang mau melindungi keluarga mereka sambil menegakkan harga diri. Andi membuka media sosial Budi, dan saya terkejut betapa aktifnya dia sekarang. Foto-foto pesta, foto-foto mobil, foto rumah besar, foto meja makan mahal. Budi terlihat seperti pria yang merasa hidup memberinya hadiah besar. Tapi justru disitulah saya melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah saya duga. Di balik senyum Budi, ada hal-hal kecil yang jujur. Fajar terlihat kaku dalam foto keluarga yang terlalu sempurna. Senyumnya tidak benar-benar sampai ke mata. Ada caption yang berlebihan tentang kebahagiaan, seperti orang yang ingin meyakinkan dunia dan dirinya sendiri dalam waktu bersamaan. Yang paling menampar saya adalah satu postingan yang Andi tunjukkan dengan jari. Budi menulis tentang bagaimana dia akhirnya menemukan wanita yang tepat setelah memperbaiki kesalahan lama. Kesalahan lama itu, bagi Budi, adalah saya. Bukan perempuan yang mencintainya 6 tahun. Bukan perempuan yang membiayai mimpinya. Hanya kesalahan. Saya membaca itu sekali, lalu 2 kali, dan saya merasakan api itu makin panas. Bukan api untuk menghancurkan, tapi api yang membuat saya tidak mau lagi diperlakukan seperti catatan kaki dalam hidup orang lain. Saya juga mencari alamat Budi. Bukan karena saya ingin mendatangi rumahnya, tapi karena saya ingin melihat dunia yang dibangun dari uang saya. Rumahnya berada di kawasan bagus, dan ketika saya melihat nilainya di situs properti, saya terpaku. Angkanya miliaran rupiah, bukan angka untuk pamer, tapi cukup untuk membuat saya sadar sesuatu yang pahit. 180 juta itu adalah benih yang tumbuh menjadi semua kesuksesan yang sekarang dia pakai untuk menertawakan saya. Dan di situ, saya mengambil keputusan yang anehnya membuat saya tenang. Saya tidak akan masuk ke dunia Budi sebagai korban. Saya akan masuk sebagai perempuan yang berdiri di atas hidupnya sendiri. Saya memilih gaun yang elegan tapi tidak mencolok. Cantik tanpa mencoba mengalahkan siapapun. Saya hanya ingin terlihat seperti diri saya yang terbaik, bukan untuk mereka, tapi untuk saya. Andi menyiapkan setelan abu-abu arang yang membuatnya terlihat rapi dan tenang, seperti pria yang tidak perlu bicara keras untuk dihormati. Anak-anak kami pakaikan gaun kecil yang nyaman, rambut mereka ditata sederhana, pita kecil, sepatu mungil. Kami berangkat sehari sebelumnya dan menginap di hotel. Anak-anak mengira ini liburan. Mereka berlarian di lorong, tertawa, menunjuk lampu-lampu besar, bertanya kenapa tempat ini wangi sekali. Saya tersenyum pada mereka, tapi di dalam, saya hampir tidak bisa tidur. Setiap kali saya memejamkan mata, saya teringat Surabaya, kota yang dulu saya tinggalkan dengan luka. Rasanya seperti hampir fiksi, seperti saya sedang memainkan ulang hidup orang lain. Pernikahan itu di siang hari. Tengah hari, kami mulai bersiap. Dan ketika mobil mewah kami tiba, saya sempat menahan napas. Saya dan Andi sempat berdebat tentang mobil itu. Saya bilang terasa berlebihan, terlalu seperti pamer. Tapi Andi menjawab dengan lembut, "Ini bukan tentang pamer. Ini tentang kamu tidak masuk ke sana dengan rasa takut." Saat kami duduk di dalam mobil, keraguan yang selama ini saya tekan mulai muncul lagi. Bagaimana kalau ini kesalahan? Bagaimana kalau Budi memang berhasil membuat saya merasa kecil? Bagaimana kalau saya terbawa emosi dan merusak kedamaian yang saya bangun? Andi menoleh, menatap saya, dan saya melihat kecemasan saya sendiri terpantul di matanya. Tapi dia tetap tenang. "Kamu bukan wanita yang sama yang meninggalkan kota ini bertahun-tahun lalu," katanya. "Kamu sudah bertahan, kamu sudah berkembang, kamu membangun hidup yang indah. Dan wanita yang dia buang, ternyata adalah hadiah yang paling besar yang pernah dia sia-siakan." Kalimat itu menempel di dada saya seperti jangkar. Saya mengangguk pelan, lalu menggenggam tangan Andi lebih erat. Ketika kami tiba, saya melihat tamu-tamu mulai datang. Wanita dengan gaun elegan, pria dengan setelan mahal,
Jam tangan berkilau di bawah sinar matahari. Semua orang terlihat seperti mereka, termasuk dalam dunia yang rapi dan sukses. Ini adalah orang-orang Budi sekarang. Ini panggungnya. Dan saya akan masuk ke panggung itu tanpa meminta izin. Anak-anak menatap sekeliling dengan mata lebar. Bagi mereka ini hanya petualangan lain, tempat baru yang cantik. Dan saya iri pada kepolosan itu. Tapi sekaligus, kepolosan itu juga memberi saya kekuatan, karena saya sadar, saya datang bukan sendirian. Saya datang membawa bukti hidup bahwa saya tidak hancur. Saya datang membawa keluarga yang nyata. Cocktail hour sudah berlangsung ketika kami masuk. Musik lembut, tawa, gelas beradu, orang-orang ngobrol tentang dekorasi. Saya melihat bunga di centerpieces, lampu gantung yang indah, semua terkesan mahal. Saya harus akui, Dewi punya selera. Budi jelas tidak berhemat. Kami berjalan perlahan, dan perlahan juga kepala mulai menoleh. Bisik-bisik muncul seperti angin kecil. Siapa itu? Kok datang sama anak kecil? Dia cantik ya. Suaminya siapa? Saya merasakan jantung saya berdetak lebih cepat, tapi wajah saya tetap tenang. Andi berdiri dekat saya, protektif tanpa terlihat mengekang. Anak-anak menggenggam tangan kami, lalu mulai melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Lalu saya melihat Budi. Dia berdiri dekat bar dengan gelas kristal di tangan, tertawa pada sesuatu yang seseorang katakan. Posturnya penuh percaya diri, seolah ruangan itu dibuat untuknya. Dan ketika matanya menangkap saya melihat perubahan itu dalam sepersekian detik. Senyumnya masih ada, tapi matanya bergerak cepat, seperti sedang menghitung, seperti sedang mencari skrip yang seharusnya terjadi. Dia mulai berjalan ke arah kami, menembus kerumunan, dan saya bisa merasakan udara di sekitar kami mengencang. Matanya melirik antara saya, Andi, dan anak-anak. Saya tahu apa yang dia cari. Dia mencari perempuan yang hancur. Dia mencari mantan istri yang datang sendirian, putus asa, malu, mudah ditertawakan. Tapi yang dia lihat bukan itu. Dia berhenti di depan kami, senyumnya dipaksa. Ratna, katanya, seolah nama itu masih miliknya untuk diucapkan. Kamu datang. Saya menatapnya dan rasanya aneh, seperti menatap foto lama yang sudah tidak ada hubungannya dengan hidup saya. Saya menjawab sopan, "Selamat Budi. Terima kasih sudah mengundang." Dia menatap Andi, mencoba menilai dari ujung rambut sampai sepatu. "Ini siapa?" tanyanya, suaranya terlalu ringan. Saya tersenyum kecil, bukan senyum kemenangan, hanya senyum tenang. "Ini suamiku, Andi." Saya melihat sesuatu retak di wajah Budi, lalu cepat-cepat dia tutupi. "Suami." Kata itu seperti benda panas di lidahnya. Dia berusaha tertawa kecil, seolah ini hanya kejutan biasa. "Bagus," katanya. "Bagus?" Lalu matanya turun ke anak-anak, dan saya bisa melihat kebingungan itu, seperti otaknya tidak mau menerima kenyataan. "Anak siapa, Ratna?" Saya membungkuk sedikit, menaruh tangan lembut di punggung Zahra. Saya memperkenalkan dengan suara pelan, tapi jelas, "Ini Zahra. Ini Zaskia. Dan ini Zulfa." Budi menelan ludah. Tiga anak. Dan saya tahu dia langsung menghitung umur mereka di kepalanya. Dia mencoba mencari celah untuk tetap merasa unggul. Tapi tidak ada celah. Yang ada hanya kenyataan yang menampar semua tuduhannya dulu. Wanita yang dia sebut mandul berdiri di depannya membawa 3 anak sehat. Dia mencoba menarik senyum lagi. "Mereka lucu," katanya kaku. "Umur berapa?" 2,5 tahun, jawab saya. Budi tersentak seperti saya, baru saja menamparnya. Dan sebelum dia sempat menyusun kata-kata, saya menambahkan pelan, "Kadang hidup memang indah kalau kamu menemukan orang yang tepat." Saya tidak mengatakannya keras. Saya tidak perlu. Sindiran halus itu cukup. Saya melihat rahangnya mengeras, lalu dia memaksa suaranya kembali ramah. "Bagus, bagus. Aku senang dengar kamu bahagia." Saya mengangguk menatapnya tanpa kebencian. "Aku juga bahagia, Budi. Dan sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu." Matanya menyipit, "Berterima kasih." "Iya," kata saya. Nada saya seperti percakapan biasa. "Kalau kamu tidak meninggalkanku dulu, aku tidak akan pernah membangun sehatku. Aku tidak akan pernah bertemu Andi. Dan aku tidak akan pernah punya 3 putri cantik ini." Saya melihat Budi berkedip, seperti sistem di kepalanya macet. Dia ingin saya menangis,
Bukan berterima kasih, dia ingin saya minta belas kasihan, bukan menceritakan hidup baru saya seperti hal paling normal di dunia. Sehatku, katanya akhirnya, berusaha terdengar santai. Bisnis apa itu? Saya tersenyum kecil. Aku memulai perusahaan catering sehat dan minuman segar. Sekarang sudah berkembang cukup besar. Andi menambahkan lembut, ini perjalanan yang luar biasa. Budi menatap kami seperti orang mengamati sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Kasih sayang yang mudah antara Andi dan anak-anak, cara Andi menatap saya seolah saya berharga, semua itu seperti bahasa asing bagi Budi. Dan tepat saat itu, suara langkah mendekat dari belakang kami. Saya mencium parfum yang manis. Saya mendengar bisik-bisik berubah arah, dan ketika saya menoleh, saya melihat Dewi mendekat dalam gaun pengantinnya, bersinar, bercahaya seperti pusat pesta ini. Dia menatap saya. Dan saya tahu detik berikutnya akan menentukan apakah pernikahan ini benar-benar hanya panggung Budi atau justru menjadi tempat kebenaran mulai terbuka. Dewi berdiri tepat di samping Budi, gaun pengantinnya putih mengilap, rambutnya disanggul rapi, bibirnya merah sempurna seperti perempuan yang yakin seluruh ruangan akan memujanya. Dia menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu pandangannya jatuh ke anak-anak saya. Untuk sepersekian detik, saya melihat sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. Bukan senyum manis, tapi kejutan yang pahit. Seperti dia baru sadar ada halaman hidup yang selama ini dia kira sudah ditutup rapat. Ternyata dibuka lagi di depan semua orang. Lalu dia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu halus seperti topeng. Ratna, katanya dengan nada yang dibuat hangat. Wah, kamu datang juga. Saya menatapnya, tenang. Selamat ya Dewi. Dia menunduk sedikit, menatap anak-anak lagi, lalu menoleh pada Budi. Ini anak siapa, Bud? Bisiknya pelan, tapi cukup keras untuk didengar di sekitar kami. Saya bisa merasakan beberapa tamu mulai mendekat, pura-pura mengambil minuman, pura-pura melewati. Tapi mata mereka jelas sedang menonton. Orang suka drama, apalagi di pesta pernikahan. Budi mencoba tertawa, tapi suaranya tidak normal. Anak Ratna, katanya cepat. Dewi memicingkan mata, lalu menatap saya lagi. Anak Ratna, berarti kamu menikah lagi ya? Saya mengangguk. Ini suamiku Andi. Andi mengulurkan tangan dengan sopan, ramah, tidak menantang. Dewi berjabat tangan, tapi genggamannya dingin. Kemudian, dia kembali menatap saya dengan mata yang tiba-tiba tajam, seolah dia sedang mencari lubang. Karena di kepalanya, cerita yang dia pegang selama ini pasti sederhana. Ratna mandul. Ratna lemah. Ratna sudah kalah. Dan sekarang, tiba-tiba saya datang membawa kembar 3. Kembar 3 itu bukan sekadar anak, itu bukti, itu jawaban, itu tamparan yang tidak perlu diangkat tangan. Dewi tersenyum lagi, lebih tipis. Wah, hebat ya Ratna, katanya dulu. Kamu sulit punya anak kan? Kalimat itu seperti pisau halus yang diselipkan di antara kata-kata manis. Dia ingin saya malu, dia ingin saya terlihat bingung, dia ingin saya menjelaskan sehingga dia bisa menyerang lagi. Tapi saya tidak memberikan itu. Saya hanya mengangguk pelan lalu berkata, iya. Dulu aku tinggal dengan orang yang salah. Sejenak, udara di sekitar kami seperti berhenti. Dewi berkedip, senyumnya sedikit goyah. Beberapa tamu menahan napas, dan Budi menatap saya seperti saya baru saja berkata sesuatu yang berani sekali. Dewi tertawa kecil, tertawa yang terdengar dipaksakan. Ya sudah, yang penting sekarang kamu bahagia, katanya cepat. Lalu dia merendahkan suara, seolah hanya saya yang boleh dengar. Tapi saya tahu, orang-orang di dekat kami tetap bisa menangkap potongan kalimat. Kamu datang untuk apa, Ratna? Mau pamer? Saya menatapnya lurus, tanpa emosi. Aku datang karena diundang. Dewi menoleh ke Budi, mengangkat alis seperti menuntut penjelasan. Budi menghindar. Itu membuat Dewi makin tegang. Saya bisa melihatnya. Dia tidak suka ada hal yang Budi lakukan tanpa sepengetahuannya. Dan saya langsung paham sesuatu. Undangan ini bukan ide Dewi. Ini ide Budi sendiri. Dan mungkin Budi bahkan tidak cerita bahwa saya punya suami dan anak. Dewi menelan ludah, lalu dia mengubah taktik.
Dia menunduk pada anak-anak, mencoba bersikap manis. "Halo cantik, namanya siapa?" katanya pada Zahra. Zahra menatapnya, polos, lalu menjawab dengan suara kecil tapi jelas, "Zahra." Dewi menyentuh pipi Zahra dengan ujung jari. Tapi saya bisa merasakan Zahra sedikit mundur, tidak nyaman. Andi langsung menggeser posisi sedikit, halus, melindungi tanpa terlihat kasar. Dewi menatap Andi, lalu kembali ke saya. "Kamu tinggal di mana sekarang, Ratna?" "Masih di Bandung," tanya dia. Nada seperti sedang mencari celah untuk merendahkan. Saya tersenyum ringan. "Kami tinggal di Bandung?" "Iya, tapi sering bolak-balik Jakarta untuk urusan bisnis." Kata bisnis membuat mata Dewi bergerak cepat, karena orang seperti Dewi selalu menilai dari nilai, dari status, dari uang. Dia tidak peduli saya sembuh atau tidak. Dia peduli saya berada di tingkat mana. "Bisnis apa?" tanya dia lagi, terlalu cepat. Saya jawab lembut, "Sehatku. Catering sehat dan minuman segar. Kami punya beberapa outlet dan juga layanan langganan." Seolah tidak percaya, Dewi menatap Budi. "Sehatku? Kamu pernah dengar, Bud?" Budi menelan ludah lagi. Saya melihat keringat kecil muncul di pelipisnya. Dia jelas tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, dan ketidaktahuan itu membuat Dewi makin tidak nyaman. Karena dia mulai sadar sesuatu tentang masa lalu Budi. Tidak serapi yang dia bayangkan. Kami belum sempat lanjut bicara ketika seorang wanita tua datang mendekat. Matanya tajam tapi ramah, bibirnya tersenyum kecil. "Ratna," katanya pelan, seolah takut salah. "Kamu Ratna yang dulu tinggal di Gang Melati, bukan?" Saya menoleh, dan dalam sepersekian detik saya mengenali wajah itu. Bu Sari, tetangga lama di Surabaya. Dulu dia sering datang minum teh, sering melihat saya mencuci motor Budi, sering melihat saya menjemur pakaian, sering melihat Budi pulang dengan wajah masam. Saya tidak menyangka dia ada di sini. Saya tersenyum. "Iya, Bu Sari." Bu Sari memegang tangan saya, matanya melembut. "Ya Allah, kamu cantik sekali sekarang. Kamu kelihatan bahagia." Saya hampir menangis mendengar kata itu. Bahagia. Karena Bu Sari bukan orang yang gampang memuji. Bu Sari melihat banyak hal dulu. Dia melihat saya yang selalu menunduk. Dan sekarang, dia melihat saya berdiri. Dewi terlihat tidak suka karena perhatian bergeser dari dia. Tapi dia tetap tersenyum, memaksa. Bu Sari melirik Budi dan Dewi, lalu kembali ke saya. "Kamu datang sama siapa ini?" katanya, menatap Andi dan anak-anak. Saya memperkenalkan, "Ini suami saya, Bu, dan ini anak-anak saya." Bu Sari menghela napas seperti terkejut. Tiga anak," katanya pelan. Lalu dia menatap Budi, tatapannya berubah jadi sesuatu yang lebih tajam. "Jadi Ratna bukan mandul ya?" Kalimat itu meluncur begitu saja seperti anak panah. Tidak ada yang bisa menahannya. Dan saya melihat reaksi di sekitar kami. Kepala-kepala menoleh, bisik-bisik mulai hidup. Saya melihat 1-2 orang menatap Budi dengan wajah bertanya. Saya melihat Dewi membeku sepersekian detik. Budi tertawa kaku. Bu Sari, "Jangan salah paham," katanya cepat. Tapi Bu Sari tidak mundur. Dia menatap Budi, lalu berkata dengan nada yang tidak terlalu keras tapi jelas, "Dulu kamu bilang Ratna mandul. Kamu bilang dia tidak bisa kasih kamu anakku. Kamu bilang itu alasan kamu mau hidup baru." Saya merasakan dada saya bergetar. Saya tidak menyangka Bu Sari akan bicara. Saya tidak pernah minta siapapun membela saya. Tapi ternyata kebenaran itu sudah lama ada di mulut banyak orang. Hanya menunggu momen untuk keluar. Dewi menatap Budi tajam, suaranya turun. "Kamu bilang apa tentang Ratna dulu?" Budi menegang. "Dewi, nanti kita bicara," katanya cepat. Tapi Dewi tidak mau. Karena di pesta pernikahannya sendiri, dia baru sadar dia berdiri di atas kebohongan yang mungkin lebih besar dari yang dia kira. Saya melihat wajah Dewi berubah, seolah ada retakan kecil di topengnya. Dia menatap saya, lalu menatap anak-anak, lalu kembali menatap Budi. Dan saya tahu di kepalanya dia mulai menyusun puzzle. Kalau Ratna subur, berarti siapa yang benar-benar bermasalah dulu? Kalau Ratna subur, berarti Budi bisa saja menuduh demi menyingkirkan. Kalau Ratna subur, berarti uang, bisnis, dan semua yang dia nikmati sekarang
mungkin tidak sepenuhnya datang dari kerja keras Budi. Bu Sari masih menggenggam tangan saya. Dia berbisik, "Kamu kuat, Nak. Jangan biarkan mereka injak kamu lagi." Saya menahan napas, menelan emosi yang naik ke tenggorokan. Saya ingin bilang, "Bu, saya sudah tidak bisa diinjak lagi." Tapi saya tidak mengucapkannya. Saya hanya tersenyum kecil. Dewi tiba-tiba berkata, dengan suara manis tapi tajam, "Ratna, kamu datang membawa anak-anak dan suami. Kamu mau apa sebenarnya?" Saya menatapnya lalu menjawab dengan tenang, "Aku cuma mau menghadiri undangan. Tapi kalau kamu bertanya apa yang aku mau satu hal." Semua mata seperti tertarik pada saya. Bahkan musik terdengar lebih jauh. Dewi menatap saya dengan mata menantang. Budi terlihat panik. Saya menatap Budi dulu, lalu Dewi, "Aku mau kebenaran tidak dipelintir lagi. Aku mau orang-orang tahu aku tidak pernah mandul." Budi tersentak, wajahnya memerah. "Ratna, jangan bikin keributan," bisiknya, mencoba merendahkan suara seperti dulu. Seolah dengan satu kalimat, dia masih punya kuasa. Dan untuk pertama kalinya di hadapannya, saya tersenyum tanpa takut. "Aku tidak bikin keributan," Budi, kata saya pelan. "Kamu yang menanamnya." Lalu saya meraih tas kecil saya, mengeluarkan satu lembar amplop cokelat. Bukan surat cinta, bukan undangan, tapi dokumen. Saya menyerahkannya pada Budi di depan semua orang. "Ini apa?" tanya Budi dengan suara yang mulai goyah. Saya menjawab tenang, "Itu bukti hasil tes kesehatan dulu, yang menunjukkan aku subur. Aku simpan salinannya. Dan ini, bukti transfer uang 180 juta yang aku berikan untuk memulai bisnis kamu." Wajah Budi jadi pucat. Dewi menatap amplop itu seperti melihat bom. Saya menambahkan pelan, "Aku tidak datang untuk minta uang kembali hari ini. Aku datang supaya kamu berhenti menjadikan namaku alasan untuk cerita suksesmu. Karena suksesmu dimulai dari uangku, dan kehancuranku dimulai dari kebohonganmu." Sekarang bisik-bisik berubah jadi gumaman yang lebih besar. Saya melihat orang-orang menatap Budi berbeda. Ada yang menatap Dewi dengan simpati, ada yang menatap dengan gosip. Dewi sendiri terlihat gemetar, tapi dia mencoba menahan. Budi menatap saya dengan mata marah bercampur takut. "Kamu mau apa, Ratna?" Akhirnya dia berbisik keras. "Kamu mau hancurkan pernikahanku." Saya menatapnya, lalu menatap anak-anak saya, lalu kembali ke dia. "Aku tidak perlu menghancurkan apapun, Budi. Kebohongan selalu hancur sendiri, cepat atau lambat." Dan di detik itu, saya melihat Dewi menoleh ke Budi dengan tatapan yang sangat dingin. Tatapan perempuan yang baru sadar dia mungkin menikahi pria yang tidak hanya selingkuh, tapi juga bisa menghancurkan perempuan lain untuk kepentingannya. Dewi berkata pelan tapi jelas, "Budi, kita perlu bicara sekarang." Budi menelan ludah, matanya berkeliling mencari jalan keluar. Tapi pesta ini sudah terlanjur berubah. Panggungnya retak, dan semua orang menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Dewi menatap saya dengan senyum yang masih seperti topeng, lalu perlahan menjauh, seolah semuanya sudah selesai, dan saya hanya tamu biasa yang harus tahu diri. Budi juga ikut mundur, mencoba mengembalikan wajahnya ke mode tuan rumah, menyapa tamu lain sambil tertawa palsu, seakan pertemuan barusan tidak mengguncang apapun. Tapi saya bisa merasakan getaran di udara, bisik-bisik yang belum selesai, mata-mata yang terus mencuri pandang ke arah kami. Andi membawa kami ke meja kami, dan anak-anak langsung sibuk dengan roti kecil dan jus yang disediakan. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melihat pesta cantik, bunga-bunga besar, lampu berkilau. Saya memandangi 3 putri saya, dan hati saya menegang sekaligus menghangat. Saya datang untuk menutup masa lalu, tapi saya juga datang untuk melindungi mereka. Saya tidak akan membiarkan satupun racun dari orang itu menetes ke hidup baru kami. Beberapa menit berlalu, lalu acara makan malam dimulai. Musik berubah lebih resmi, tamu-tamu duduk, piring-piring berdenting, dan pembawa acara memanggil satu persatu orang untuk memberikan toast. Ada yang lucu, ada yang berlebihan, ada yang terdengar seperti skrip yang dihafal.
Budi tertawa di depan, mengangkat gelas, menerima pujian seolah dia memang tokoh utama dari sebuah kisah sukses. Lalu, salah satu teman Budi berdiri. Pria itu terlihat percaya diri, suaranya lantang, dan sejak kalimat pertama, perut saya langsung mengencang. Ada nada yang terlalu percaya diri, terlalu menikmati panggung, seolah dia tahu sesuatu yang akan membuat orang-orang terpukau. Dia mulai bicara tentang cinta, tentang kebahagiaan, tentang bagaimana Budi pantas mendapatkan yang terbaik. Dia menyelipkan lelucon yang membuat ruangan tertawa dan saya memaksakan senyum tipis demi sopan. Tapi di setiap jeda, saya merasa seperti sedang menunggu pisau yang akan dijatuhkan. Dan benar saja, toast itu berubah arah. Dia mulai menyinggung masa lalu. Dia mulai bicara tentang kesalahan lama yang akhirnya diperbaiki, tentang bagaimana seorang pria kadang harus melewati hubungan yang salah sebelum menemukan perempuan yang tepat. Nada suaranya manis, tapi saya tahu cara kerja orang seperti itu. Mereka menutupi hinaan dengan kata-kata yang terdengar bijak. Saya menatap Andi. Tangannya sudah berada di dekat tangan saya, siap menggenggam kapanpun saya mulai goyah. Saya menghela napas pelan, berusaha tetap tenang. Saya berkata dalam hati, ini hanya kata-kata. Ini hanya panggung. Kamu tidak boleh kembali jadi perempuan yang runtuh hanya karena orang lain ingin kamu runtuh. Setelah toast itu, giliran Dewi. Dewi berdiri dengan senyum yang sempurna, memegang mikrofon seperti dia sudah latihan ratusan kali. Suaranya lembut, anggun, dia berterima kasih pada keluarga, pada tamu, pada Tuhan, lalu perlahan dia mulai bercerita tentang perjalanan mereka. Dan saya merasakan sesuatu yang dingin merambat naik dari perut ke dada, karena saya bisa menebak kemana arah ceritanya. Budi dan aku sudah melalui banyak hal bersama katanya, dan ruangan mengangguk. Beberapa orang tersenyum. Kami mengambil jalan panjang untuk sampai ke sini. Lalu dia menyebutnya. Dia bilang, Budi pernah menikah sebelumnya. Dan di detik itu, saya merasakan ratusan mata seperti tiba-tiba mencari saya. Walaupun tidak semua orang berani menoleh terang-terangan. Ada rasa ingin tahu yang kotor, rasa akhirnya drama dimulai yang tidak pernah benar-benar hilang dari pesta manapun. Dewi melanjutkan, suaranya makin yakin, makin tajam, tapi tetap dibalut kata-kata manis. Dia bercerita tentang masa sulit dan hubungan yang tidak memadai. Dia berkata, mantan istri Budi tidak bisa memberinya apa yang dia butuhkan. Lalu, dengan wajah tetap cantik, dengan senyum yang sama, dia menembahkan kalimat itu. Dia menyebut, saya mandul. Di depan semua orang, ruangan terasa berguncang tanpa suara, seolah musik di kejauhan mengecil, seolah piring-piring berhenti berdenting, seolah udara di antara kursi-kursi tiba-tiba menegang. Saya bisa merasakan darah saya naik ke kepala, panas di telinga, napas saya seperti tersangkut. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya kata mandul itu, tapi cara dia mengatakannya seperti fakta yang pantas dijadikan bahan toast pernikahan. Dia melanjutkan tanpa ragu, memuji dirinya sendiri sebagai perempuan yang bertahan, perempuan yang membantu Budi bangkit, perempuan yang memberi Budi anak. Kata anak itu jatuh seperti palu. Saya menangkap beberapa kata yang terdengar jelas, bahwa dia memberi Budi 2 anak. Saya melihat Budi di depan sana, tersenyum kaku, mengangkat gelas seperti semuanya berjalan sesuai rencana. Saya mengerti sekarang. Ini bukan kebetulan, ini panggung yang sudah direncanakan. Undangan itu bukan untuk merayakan, undangan itu untuk menyaksikan saya dipermalukan. Budi ingin saya duduk di kursi ini, mendengar penghinaan, menunduk, lalu pulang dalam diam. Dewi mungkin merasa dia sedang menang, tapi Budi jelas yang menulis skenarionya. Saya menatap tangan saya sendiri yang mulai bergetar. Saya ingin berdiri saat itu juga, ingin pergi, ingin membawa anak-anak keluar sebelum mereka menyerap energi busuk ini. Tapi Andi menggenggam tangan saya di bawah meja, erat, hangat, seperti jangkar. Kamu baik-baik saja, bisiknya pelan. Saya mengangguk, tapi saya tahu, kalau saya diam, kebohongan itu akan hidup lebih lama. Kalau saya diam, kata mandul itu akan melekat pada nama saya selamanya di kepala orang yang tidak pernah tahu perjuangan saya.
Dan lebih buruk lagi, anak-anak saya mungkin suatu hari akan mendengar versi cerita yang dipelintir itu. Ada satu momen kecil di tengah ruangan. Momen ketika saya tiba-tiba merasa tenang, bukan karena saya tidak sakit, tapi karena saya sadar saya tidak datang ke sini untuk menangis. Saya datang ke sini untuk menutup pintu, dan pintu itu hanya bisa ditutup jika kebenaran berdiri tegak, terang, tanpa takut. Pembawa acara kembali memegang mikrofon, mengundang siapapun yang ingin memberi ucapan untuk maju. Beberapa orang berdiri, bicara singkat, tertawa, menepuk tangan. Saya duduk diam, menunggu waktu yang tepat, menahan napas seolah saya sedang menahan ombak besar. Lalu, ketika ucapan terakhir selesai, ketika mereka mengira semuanya sudah aman, ketika Budi tampak mulai rileks karena merasa rencananya berhasil, saya berdiri. Permisi, suara saya terdengar lebih jelas dari yang saya kira. Beberapa kepala langsung menoleh. Ruangan seperti berhenti lagi. Ada rasa lapar akan drama di mata mereka, tapi ada juga sesuatu yang lain, rasa penasaran yang takut, karena semua orang tahu tidak ada orang yang berdiri seperti itu kalau tidak membawa sesuatu. Saya berjalan ke mikrofon. Saya bisa merasakan langkah saya sendiri di lantai, pelan tapi pasti. Anak-anak saya menatap, saya bingung. Andi tidak bergerak jauh, hanya berdiri setengah langkah di belakang saya, memberi saya ruang sekaligus perlindungan. Saya memegang mikrofon, menatap ruangan, lalu menatap Dewi dan Budi. "Terima kasih," kata saya. Suaranya hangat tapi tenang. "Terima kasih sudah mengundang saya untuk ikut merayakan hari istimewa ini." Dewi mengangguk kecil, ragu. Budi menegang. Saya bisa melihatnya dari jauh. Senyumnya hilang sedikit. Saya menarik napas, lalu berkata, "Saya pernah menjadi istri Budi selama 6 tahun. 6 tahun saya percaya bahwa cinta berarti pengorbanan. Bahwa menjadi istri yang baik berarti memberi segalanya. Bahkan ketika kamu tidak menerima apa-apa selain tuduhan." Beberapa orang mulai gelisah. Saya bisa merasakan itu. Tapi saya lanjut. Pelan, jelas. Saya memberi Budi semua tabungan hidup saya, 180 juta rupiah untuk memulai usaha laundry yang hari ini. Ikut membayar pesta indah ini. Suara gumaman kecil muncul seperti riak. Saya melihat beberapa orang saling pandang. Saya melihat Dewi menatap Budi, kaget, seperti baru mendengar bagian cerita yang tidak pernah diceritakan kepadanya. Saya meraih ke dalam tas saya dan mengeluarkan ponsel. Tangan saya tidak gemetar lagi. Aneh, tapi benar. Saat kamu sudah terlalu lama dituduh, suatu hari kamu belajar bahwa kebenaran punya tulang punggung yang lebih kuat dari hinaan. Saya tekan play. Dari speaker kecil itu, suara Budi terdengar, suara lama, suara ketika dia membutuhkan saya. Suaranya manis, penuh janji, penuh kata-kata tentang mimpi, tentang masa depan, tentang bagaimana dia berutang semuanya pada saya, tentang bagaimana dia berjanji, kami akan memiliki semua yang kami impikan. Saya membiarkannya diputar beberapa detik. Cukup untuk membuat ruangan memahami bahwa ini bukan cerita yang saya karang. Cukup untuk membuat orang-orang melihat wajah Budi yang memerah, panik, dan tidak tahu harus menaruh mata di mana. Lalu saya mematikan audio itu. Saya mengangkat sebuah folder tebal yang saya bawa, berisi kertas-kertas yang sudah lama saya simpan. Catatan medis. Hasil pemeriksaan. "Ini adalah catatan medis saya," kata saya. Saya melihat Budi bergerak seperti ingin maju, tapi terlambat. Ruangan terlalu fokus pada saya sekarang. Semua mata seperti terkunci. Selama 6 tahun, Budi menyalahkan saya atas ketidakmampuan kami memiliki anak. 6 tahun dia memanggil saya rusak. 6 tahun dia membuat saya percaya saya kurang sebagai perempuan. Saya menatap Budi lurus, lalu kembali ke ruangan. Padahal, semua tes menunjukkan saya subur, sehat. Tidak ada masalah pada tubuh saya, dan saya menambahkan, suaranya tetap tenang, selama itu pula, Budi menolak untuk dites. Ruangan seperti menarik napas bersama. Dewi menutup mulutnya pelan, seolah baru sadar ada jurang di bawah kakinya. Saya berhenti sejenak, merasakan detik itu, lalu berkata,
Ada satu hal lagi yang perlu kalian tahu. Saya melihat Budi menegang seperti senar, ditarik terlalu kencang. Saya tahu dia mulai menebak apa yang akan saya katakan. Dan ketakutan di wajahnya bukan ketakutan orang yang malu, tapi ketakutan orang yang rahasianya akan runtuh. Saya mengangkat folder itu sedikit lebih tinggi. Saya melakukan apa yang dilakukan perempuan putus asa ketika semua orang menuduhnya. Saya mencari kebenaran sampai ke akar. Saya menelan ludah sekali. DNA tidak berbohong. Saya bisa merasakan seluruh ruangan menahan napas ketika saya mengatakan, DNA tidak berbohong. Kalimat itu seperti menyalakan lampu di ruang gelap. Semua orang tiba-tiba sadar, ini bukan sekadar mantan istri yang sakit hati. Ini sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ditutup dengan tawa palsu atau musik pesta. Saya membuka set dokumen lain yang saya bawa. Tangan saya tetap tenang, padahal di dalam dada saya ada badai. Budi melangkah maju satu langkah dengan wajah panik, seolah mau merebut semuanya dari tangan saya. Tapi Andi sudah bergerak lebih dulu. Tidak agresif, tidak kasar, hanya berdiri sedikit lebih dekat seperti tembok yang lembut, tapi tidak bisa ditembus. Saya menatap Budi sebentar, lalu kembali ke ruangan. Saya berkata pelan, tapi jelas. Selama 6 tahun saya dituduh. Saya disalahkan. Saya dibuat percaya tubuh saya rusak. Padahal, aku hanya hidup dengan pria yang tidak pernah mau mencari kebenaran. Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Jadi, aku melakukan apa yang dilakukan perempuan, putus asa ketika semua pintu ditutup. Aku mencari jawaban sendiri. Saya mengangkat satu lembar hasil lab dan menatap. Budi tepat di matanya. Fajar bukan anak biologismu, Budi. Tidak pernah satu detik hening seperti seluruh dunia, berhenti bergerak. Lalu terdengar napas tercekat dari beberapa arah. Ada yang menutup mulut. Ada yang tanpa sadar meletakkan gelasnya terlalu keras, sampai berdenting Budi seperti kehilangan warna di wajahnya. Dia mundur setengah langkah. Matanya liar berputar ke Dewi, lalu kembali ke saya seperti sedang mencari cara untuk membunuh kalimat itu sebelum hidupnya runtuh. Dewi membeku, total matanya membesar, seolah saya baru saja menusuk seluruh keyakinannya. Dan untuk pertama kalinya, sejak saya masuk ruangan itu, saya melihat Dewi tanpa topeng. Ada ketakutan murni di wajahnya. Ketakutan perempuan yang baru sadar, pondasi yang dia pijak. Mungkin bukan batu, tapi kaca tipis. Saya tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka akan bertanya bagaimana saya bisa tahu, bagaimana saya bisa punya bukti, bagaimana saya bisa melakukan ini tanpa mereka sadar. Saya menjawab sebelum mereka sempat bertanya. Karena kamu bisa belajar banyak dari sikat gigi dan beberapa helai rambut. Kalimat itu membuat beberapa orang bergidik, tapi itu kebenaran. Budi dulu sering meninggalkan barang-barangnya di rumah. Tidak pernah berpikir, saya cukup berani, cukup cerdas, cukup nekat untuk mencari kebenaran sampai sejauh itu. Saya menatap Dewi kali ini. Lebih lama lalu, saya berkata pelan. Dan satu hal lagi, Dewi. Kirana putri cantikmu yang berusia 2 tahun juga bukan anaknya. Saya tidak mengatakan itu dengan senyum. Saya tidak mengatakan itu dengan kemenangan. Saya mengatakannya seperti fakta yang sudah lama ada, dan akhirnya keluar. Gelas sampahnya. Dewi terlepas dari tangannya dan pecah di lantai. Suaranya tajam seperti tanda resmi bahwa pesta ini tidak akan pernah kembali normal. Dewi menutup mulutnya dan air mata mulai turun begitu saja. Maskaranya meleleh di pipi seperti cat yang tidak tahan hujan. Budi mematung, lalu tiba-tiba suaranya meledak. Ratna, kamu gila. Kamu mau hancurkan hidupku. Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya saya merasa iba pada pria itu. Karena saya melihat sesuatu yang sangat kecil di balik semua kesombongannya. Budi membangun seluruh identitasnya dari satu hal, bahwa dia pria yang terbukti bisa punya anak, bahwa dia tidak bersalah, bahwa saya yang rusak. Dan sekarang, satu kalimat membuat semuanya runtuh. Saya mengangkat tangan sedikit, meminta ruangan tenang. Saya berkata, kalian semua boleh menilai aku dari manapun. Tapi kalian perlu tahu satu hal. Tuduhan mandul itu tidak pernah milikku. Itu selalu miliknya. Budi menolak dites selama 6 tahun. Saya ulangi, dengan suara yang lebih tegas. 6 tahun dia menolak mencari jawaban
karena lebih mudah menyalahkan perempuan yang mencintainya daripada menghadapi kemungkinan bahwa masalahnya ada pada dirinya sendiri. Beberapa orang mulai saling pandang. Saya bisa melihat wajah yang sebelumnya memuja. Budi kini berubah jadi ragu, dan ragu itu adalah awal dari runtuhnya panggung. Saya melangkah lebih dekat ke depan, bukan untuk menantang, tapi agar suara saya tidak hilang di antara bisik-bisik. Saya menatap Dewi dan berkata lembut, "Aku minta maaf, kamu tidak pantas mendapat kejutan ini di hari pernikahanmu. Tapi kamu juga tidak pantas hidup di dalam kebohongan." Dewi menangis lebih keras sekarang. Dia menatap Budi seperti menatap orang asing. Budi mencoba meraih lengannya, tapi Dewi menepis seperti tersentuh racun, dan ruangan bergemuruh oleh gumaman yang tidak bisa dihentikan lagi. Saya menarik napas dan kembali bicara. Kali ini suaranya lebih hangat, lebih tenang, seperti perempuan yang akhirnya berdamai dengan luka sendiri. Setelah dia membuangku seperti sampah, aku pulang ke Bandung, aku membangun hidup. Baru aku bertemu pria sejati, pria yang melihat nilai aku, bukan dari rahimku tapi dari hatiku. Saya menoleh sedikit ke Andi. Andi tidak berkata apa-apa, dia hanya menatap saya dengan kebanggaan diam yang membuat dada saya menghangat. Saya lanjut, dan dengan pria sejati itu, aku langsung hamil. Bukan hanya hamil, tapi hamil kembar 3. 3 putri cantik yang lahir 2,5 tahun lalu, dari orang tua yang saling mencintai dan saling menghormati. Saya memanggil anak-anak saya, mendekat Zahra datang duluan, lalu Zaskia, lalu Zulfa. Mereka memegang tangan saya dengan polos. Tidak tahu, mereka baru saja menjadi jawaban atas penghinaan bertahun-tahun. Saya memperkenalkan mereka kepada ruangan seperti memperkenalkan cahaya pada tempat yang selama ini gelap. Ini Zahra, ini Zaskia, ini Zulfa. Saya bisa melihat beberapa orang terdiam. Ada yang menatap anak-anak saya dengan mata melembut. Ada yang tampak malu karena tadi ikut tertawa ketika Dewi menyebut saya mandul. Dan di saat itu saya sadar, kebenaran bukan cuma membalas, ia juga menyembuhkan. Ia memaksa orang bercermin. Saya kembali menatap. Budi, kalian lihat. Budi pikir dia mengundang mantan istrinya ke pernikahannya untuk dipermalukan. Dia pikir aku akan datang sendirian, menunduk membawa rasa malu dan iri. Saya tersenyum kecil. Tapi, aku bukan wanita itu lagi. Aku bukan wanita yang tidur sendirian sambil menyalahkan dirinya sendiri. Aku bukan wanita yang memohon remah perhatian dari pria yang tidak punya hati. Aku adalah wanita yang membangun hidupnya kembali. Aku adalah wanita yang mengubah 180 juta menjadi bisnis bernilai miliaran rupiah. Aku adalah wanita yang sembuh dari trauma dan belajar mencintai dirinya sendiri. Cukup keras untuk menuntut yang lebih baik. Saya berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang paling lembut, tapi paling tegas, "Terima kasih telah meninggalkan aku, Budi. Karena kalau kamu tidak meninggalkan aku mungkin tidak akan pernah menemukan siapa aku sebenarnya." Kepala Budi menunduk sepersekian detik, lalu dia memaksa menatap lagi. Tapi saya sudah tidak takut pada tatapan itu. Saya menoleh ke Dewi sekali lagi dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf. Kamu tidak salah jatuh cinta. Tapi sekarang kamu punya kesempatan untuk memilih kebenaran daripada hidup dalam sandiwara. Kamu bisa membangun hidup yang lebih baik." Tanpanya, Dewi menangis terseduh-seduh. Ia tidak menjawab, tapi saya melihat sesuatu di matanya bahwa ia tahu saya berkata benar. Saya mengumpulkan kembali dokumen-dokumen, saya menutup folder, itu perlahan seolah menutup bab yang paling menyakitkan dalam hidup saya. Saya meletakkan mikrofon kembali dengan tangan yang stabil. Lalu, saya menunduk sopan ke arah ruangan. "Selamat atas harimu. Aku harap kalian semua juga selalu memilih kebenaran." Lalu, saya berjalan kembali ke meja saya. Andi sudah siap. Anak-anak sudah menggenggam tangan kami. Kami tidak lari. Kami tidak membuat keributan tambahan. Kami hanya pergi dengan kepala tegak. Di belakang saya bisa mendengar pesta itu berubah menjadi badai. Bisik. Bisik menjadi suara-suara keras. Orang-orang mulai bertanya, mulai menuduh,
mulai memotret, mulai mengirim pesan keluar ruangan panggung yang Budi bangun dari kebohongan, akhirnya runtuh di hari yang paling dia banggakan, dan ketika pintu aula itu tertutup di belakang saya. Saya menarik napas panjang seolah baru saja keluar dari ruangan tanpa oksigen. Ballroom itu benar-benar meledak saat kami berjalan keluar. Saya tidak menoleh lagi, tapi saya bisa merasakan keributan. Itu seperti gelombang panas di punggung saya. Suara orang-orang bercampur menjadi satu. Ada yang berbisik, ada yang berseru, ada yang tertawa gugup, seolah mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Dan yang paling jelas adalah suara notifikasi ponsel berdering berkali-kali. Karena tamu mulai membagikan potongan-potongan cerita itu, keluar ruangan secepat api, merambat di kertas kering. Anak-anak saya masih memegang tangan kami. Mereka tidak paham. Mereka hanya merasa suasana berubah, dan mata orang-orang terlalu banyak menatap mereka. Zahra bertanya pelan, "Kenapa orang-orang ramai sekali seperti itu?" "Maaf ya sayang mama, cuman harus bicara sebentar tadi," saya menjawab sambil mengelus rambutnya. Saya berusaha tersenyum selembut, mungkin agar mereka tidak ikut menyerap racun yang bukan milik mereka. Begitu, pintu gedung tertutup di belakang kami. Saya baru sadar, napas saya tadi pendek-pendek seperti orang berenang di bawah air terlalu lama. Saya menarik napas panjang, seolah akhirnya bisa mendapat oksigen lagi. Andi membuka pintu mobil untuk kami dengan gerakan yang tenang dan terlatih. Seperti dia sudah menyiapkan dirinya untuk momen ini sejak awal. Mobil itu meluncur meninggalkan tempat yang penuh lampu dan kepalsuan menuju jalanan yang lebih sunyi. Di dalam mobil mewah itu, anak-anak mulai kembali ceria seperti tombol. Suasana hati, mereka dipencet ulang. Mereka menatap lampu kota dari jendela. Mereka bertanya, kapan bisa makan kue pernikahan? Dan kenapa dekorasinya banyak bunga lucu sekali? Zaskia bahkan tertawa sendiri dan bilang, gaun pengantinnya seperti putri di kartun. Saya menatap mereka, dan ada rasa hangat yang menelan rasa pahit di mulut saya. Saya bersyukur sekali. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, karena masa kecil mereka tidak perlu menanggung dosa orang dewasa. Ponsel saya bergetar terus. Ada pesan dari orang yang bahkan sudah lama tidak saya hubungi. Ada yang bilang, "Kamu hebat." Ada yang bilang aku tidak percaya. Budi seperti itu, ada yang hanya mengirim emoji terkejut. Saya tidak membuka semuanya. Saya tidak ingin malam ini berubah jadi kebisingan digital. Saya hanya ingin pulang ke tempat yang aman. Andi menoleh sedikit dari kursi depan, lalu berkata dengan suara rendah yang menenangkan. "Kamu tahu, Ratna, kamu melakukan sesuatu yang sangat sedikit orang berani lakukan. Kamu mengatakan kebenaran, kamu membela dirimu sendiri. Saya menatap jalan di depan dan tiba-tiba mata saya panas. Saya tidak menangis keras. Saya hanya membiarkan beberapa air mata jatuh tanpa suara. Karena itu bukan tangis sedih, itu tangis lega seperti beban yang akhirnya dilepaskan dari bahu. Setelah bertahun-tahun, Zahra yang duduk di belakang tiba-tiba berkata dengan suara polos, "Mama Budi kecil ya?" Saya tersentak kecil. Andi menahan senyum, ibu yang ikut duduk bersama kami di mobil, juga menoleh dengan kening berkerut kecil. Kenapa Zahra tanya ibu Zahra menjawab serius, padahal wajahnya masih anak kecil? Karena mama bilang, Budi punya hati kecil. Saya terdiam sepersekian detik, lalu saya tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena jujur, anak kecil memang seperti itu. Mereka tidak menyaring kata-kata. Mereka menyimpannya sebagai potongan kebenaran yang sederhana. Ibu mengangguk pelan, seperti mengerti maksudnya. Lalu ibu berkata lembut, "Iya sayang Budi kecil hatinya." Tapi budi besar tubuhnya Zaskia menyambar cepat dengan logika anak kecil yang polos. Dia lebih tinggi dari Papa Andi. Saya menoleh ke belakang, menatap wajah Zaskia yang sangat yakin dengan kesimpulannya. Dan saya hampir tertawa lagi. Sampai dada, saya terasa ringan ibu. Tersenyum kecil, lalu berkata, "Budi besar di luar, tapi kecil di dalam. Sedangkan mama kalian kecil badannya, tapi hatinya besar. Itu yang paling penting, Zulfa yang paling pendiam tiba.
tiba bertanya dengan mata bulat. "Mama, kenapa dia marah sama Mama?" Pertanyaan itu menusuk dengan cara yang halus seperti jarum. Saya menelan ludah lalu berkata pelan, "Karena dulu Mama pernah tinggal dengan orang yang tidak tahu cara mencintai. Tapi, sekarang Mama sudah pulang ke orang-orang yang tahu." Andi menambahkan dari depan dengan suara lembut. "Dan sekarang, kita punya keluarga yang saling menjaga. Itu saja yang penting." Saat kami tiba di hotel, anak-anak merengek, minta es krim. Saya hampir ingin bilang tidak karena jam sudah malam. Tapi, lalu saya memandang wajah mereka, dan tiba-tiba saya merasa ingin melakukan sesuatu yang normal, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Jadi, malam itu kami makan es krim untuk makan malam, sambil mereka menonton kartun di TV hotel. Dan lucunya, saya merasakan kebahagiaan kecil yang sangat manusiawi. Seperti hidup sedang berkata kepadamu, "Lihat, kau selamat. Kau masih bisa tertawa setelah badai." Di dalam suite hotel itu, setelah anak-anak mulai mengantuk, ibu duduk di sofa, memandang keluar jendela kota Surabaya dengan mata yang jauh. Seperti beliau sedang mengingat semua yang dulu saya lewati di kota ini, lalu membandingkannya dengan perempuan yang berdiri malam ini. Ibu berkata, pelan tanpa menoleh, "Aku bangga sama kamu." Saya menutup mata sebentar, karena kalimat itu terasa lebih berat dari 1000 pujian. Saya tidak pernah butuh. Budi mengakui saya hanya butuh. Ibu tahu bahwa anaknya tidak hancur. Ketika saya menyelimuti Zahra, Zaskia, dan Zulfa di tempat tidur, tambahan yang disediakan Hotel Zulfa memegang jari saya dan berbisik, "Mama besok pulang rumah ya? Aku kangen ayunan. Ayunan itu, ayunan kecil yang Andi bangun di halaman belakang rumah kami di Bandung. Ayunan itu sederhana, tapi bagi anak-anak itu berarti dunia. Dan bagi saya itu berarti sesuatu yang lebih dalam. Itu berarti rumah yang aman, rumah yang tidak diisi teriakan dan tuduhan." Saya mengangguk dan membisikkan, "Iya sayang, besok kita pulang." Setelah anak-anak tidur, saya berbaring di samping Andi lampu. Kamar redup. Suara kota jauh di luar jendela, dan saya baru sadar sesuatu yang menenangkan. Saya sudah lama sekali menunda konfrontasi ini karena saya takut sakit. Tapi ternyata menghadapi masa lalu tidak menghancurkan saya, justru membuat saya lebih utuh. Seolah saya akhirnya menutup pintu yang selama ini dibiarkan menganga dan angin dingin terus masuk. Keesokan paginya, saat pesawat kami lepas landas meninggalkan Surabaya, saya menatap ke bawah melihat Jawa Timur mengecil seperti peta. Saya memegang tangan Andi dan Andi bertanya pelan, "Ada penyesalan?" Saya menggeleng perlahan. "Tidak," saya merasa selesai. Selesai bukan berarti lupa. Selesai berarti luka itu tidak lagi memegang lehermu. Selesai berarti kamu bisa menatap ke depan, tanpa merasa masa lalu akan menarikmu kembali. Kami terbang pulang ke semua yang Budi dulu bilang, saya tidak akan pernah punya keluarga yang sehat masa depan, yang cerah, kemungkinan yang luas. Semua itu sekarang ada di pangkuan saya dalam bentuk 3 anak kecil yang tertidur, dan 1 pria baik yang memegang tangan saya. Seolah saya satu-satunya rumah yang dia butuhkan. Saya benar pikir itu akhir. Tapi Budi belum selesai. 3 minggu setelah pernikahan itu, sebuah portal berita lokal menulis artikel panjang dengan rekap detail tentang semua yang saya ungkapkan malam itu. Dan artikel itu menyebar seperti api. 3 minggu setelah pernikahan itu, Andi menunjukkan sesuatu di ponselnya saat kami sedang sarapan di rumah. Ada artikel panjang di salah satu portal gosip Surabaya, judulnya dibuat seperti umpan, seperti mereka sedang menjual luka orang lain untuk klik. Dan isinya brutal. Mereka merangkum semua yang saya ungkapkan di pesta itu, dari kata mandul yang dilemparkan ke saya, sampai pertanyaan tentang siapa sebenarnya ayah biologis anak-anak dalam hidup Budi. Mereka menulisnya dengan gaya sensasional, seolah ini tontonan, bukan hidup manusia. Saya menatap layar itu lama sekali, lalu mematikan ponsel. Saya tidak ingin anak-anak melihat. Saya tidak ingin rumah kami, yang selama ini saya jaga tetap hangat dan aman, tiba-tiba dipenuhi suara orang asing yang menghakimi. Tapi meski saya menutup layar, saya tahu satu hal, cerita itu sudah terbang,
Dan sekali sebuah kebohongan kena cahaya, dia tidak bisa lagi bersembunyi rapi seperti dulu. Yang mengejutkan saya bukan cuma artikel itu, yang mengejutkan saya adalah apa yang terjadi setelahnya. Dalam beberapa hari, berita itu menyebar ke lingkaran teman Budi, ke keluarganya, ke rekan bisnisnya. Dan dari sanalah, satu demi satu kebenaran lain mulai keluar seperti benang kusut yang ditarik paksa. Saya mendengar dari seseorang bahwa Dewi sebenarnya sudah curiga bertahun-tahun kalau Kirana bukan anak Budi. Curiga yang dia kubur dalam diam, karena kalau dia mengakui kecurigaan itu, berarti dia harus menerima bahwa hidup yang dia bangun bersama Budi berdiri di atas sesuatu yang rapuh. Saya juga mendengar hal lain yang lebih pahit. Ternyata, Budi selama ini tidak sekuat yang dia pamerkan. Usaha laundry memang berjalan baik, tapi dia hidup jauh di atas kemampuannya. Rumah besar, mobil, pesta mewah, gaya hidup yang terlihat mengkilap itu ternyata ditopang pinjaman. Bahkan sebagian asetnya dijaminkan, dan sekarang dia kesulitan membayar. Dan seperti biasanya, Budi memilih jalan yang paling mudah, bukan yang paling benar. Dia mencoba menyalahkan situasi, mencoba menyalahkan orang lain, mencoba membuat dirinya tetap terlihat sebagai korban. Dalam waktu sebulan setelah pernikahan itu, Dewi mengajukan gugatan cerai. Kabarnya dia pindah ke tempat lain, membawa anak-anak, meninggalkan rumah yang dulu dia pamerkan dengan bangga. Saya tidak merayakan itu. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa sedih, karena seorang perempuan lain harus belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa pria yang bisa menghancurkan mantan istrinya dengan kebohongan, suatu hari bisa menghancurkan istri barunya dengan cara yang sama. Lalu datang bagian yang benar menyentuh hidup saya lagi. Suatu siang, saya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya tenang, profesional, tapi hangat. Dia memperkenalkan diri sebagai Siti Rahayu, pengacara yang mewakili Dewi dalam proses perceraian melawan Budi. Saya sempat ingin menutup telepon saat itu juga. Saya sudah selesai. Saya sudah menutup pintu. Saya tidak mau membuka lagi. Tidak mau kembali masuk ke lumpur yang dulu hampir menenggelamkan saya. Tapi Siti Rahayu tidak menekan. Dia hanya berkata pelan bahwa dalam proses mengejar aset bisnis, ada sebuah argumen hukum yang menarik. Jika Budi menggunakan uang mantan istrinya untuk memulai bisnis, lalu kemudian menggunakan bisnis itu untuk membangun kehidupan baru, maka ada kemungkinan uang awal itu bukan sekadar hadiah. Ada kemungkinan itu investasi yang tidak pernah dikompensasi secara adil. Saya diam, saya mendengar, tapi kepala saya seperti menolak bergerak. Saya teringat kertas-kertas yang saya serahkan di pesta itu. Saya teringat transfer 180 juta yang dulu saya anggap sebagai bentuk cinta. Saya teringat bagaimana Budi berkata itu hadiah dan saya tidak bisa menuntut apapun. Siti Rahayu berkata dia tidak meminta saya balas dendam. Dia tidak meminta saya menghancurkan siapapun. Dia hanya bertanya, apakah saya bersedia menceritakan kebenaran secara resmi dan mempertimbangkan untuk menuntut kompensasi yang seharusnya menjadi hak saya sejak awal. Saya menutup telepon tanpa memberi jawaban. Lalu saya duduk di dapur, menatap gelas air yang tidak saya minum. Dan untuk beberapa menit, saya hanya mendengar suara kulkas dan napas saya sendiri. Saat malam, setelah anak-anak tidur, saya bicara dengan Andi. Saya bertanya dengan suara yang pelan, "Menurutmu bagaimana?" Andi tidak langsung menjawab. Dia menatap saya lama, lalu berkata bahwa Budi mengundang saya ke pernikahannya khusus untuk mempermalukan saya. Dia membiarkan istri barunya menyebut saya mandul di depan banyak orang. Dia mengira saya masih perempuan yang bisa diinjak. Jadi, jika sekarang ada kesempatan untuk menegakkan kebenaran secara hukum, itu bukan tentang uang, itu tentang batas, tentang pesan yang jelas bahwa seseorang tidak bisa mengambil hidupmu, lalu mengubahmu menjadi cerita buruk demi menyelamatkan harga dirinya sendiri. Saya masih ragu, karena saya sudah bekerja begitu keras untuk bergerak maju. Saya takut proses hukum akan menyeret saya kembali. Saya takut saya akan terjebak lagi di dalam nama Budi, di dalam permainan Budi. Tapi malam itu, saya memikirkan banyak perempuan yang pernah berada di posisi saya. Perempuan yang memberi segalanya kepada pria yang salah. Perempuan yang dibuang seperti kemudahan. Perempuan yang merasa tidak punya hak untuk menuntut apapun,
karena mereka diajari bahwa perempuan baik harus mengalah, harus diam, harus menerima. Dan tiba-tiba saya sadar, kalau saya diam lagi, saya bukan hanya diam untuk diri saya ikut membantu kebohongan itu tetap hidup. Keesokan paginya, saya menelepon Siti Rahayu kembali. Saya bilang saya bersedia mendengarkan. Siti Rahayu menjelaskan dengan jelas, dengan hati-hati. Tidak ada perjanjian formal antara saya dan Budi, memang. Tapi ada bukti transfer, ada konteks, ada pola, dan yang paling penting, ada rekaman suara yang saya simpan. Rekaman saat Budi meminta bantuan, berjanji, menyatakan bahwa uang itu untuk membangun masa depan kami. Rekaman itu, kata Siti Rahayu, bisa menjadi tulang punggung bahwa ini bukan sekadar hadiah tanpa maksud, tapi kontribusi nyata pada bisnis yang kemudian berkembang. Saya bertanya berapa banyak yang mungkin bisa kembali. Saya tidak berharap apapun. Saya bahkan merasa bersalah bertanya tentang angka. Tapi Siti Rahayu menjawab tenang bahwa jumlahnya tergantung banyak faktor, termasuk bagaimana pertumbuhan bisnis dikaitkan dengan pendanaan awal itu. Proses hukumnya panjang, 8 bulan. 8 bulan bolak-balik dokumen, 8 bulan depo dan pertemuan, 8 bulan mendengar nama Budi di ruang formal yang dingin, 8 bulan menahan diri agar luka lama tidak menguasai saya lagi. Ada hari-hari saya pulang dengan kepala berat, lalu melihat Zahra, Zaskia, dan Zulfa berlarian di halaman, dan saya ingat, kenapa saya melakukan ini? Bukan untuk memukul balik, tapi untuk menutup pintu dengan kunci, bukan hanya dengan doa. Budi tentu melawan. Dia bilang uang itu hadiah. Dia bilang saya gila. Dia bilang saya cuma mau cari uang. Dia bahkan sempat mencoba menghubungi saya langsung, suaranya seperti dulu, kadang manis, kadang mengancam, seolah dia masih punya cara untuk menekan saya. Tapi saya tidak lagi sendirian dan saya tidak lagi lemah. Setiap kali dia mencoba masuk, Andi mengingatkan saya, "Kamu tidak perlu bicara dengan dia. Biarkan hukum yang bicara." Akhirnya, keputusan itu keluar. Jumlah kompensasi yang ditetapkan lebih dari 6 miliar rupiah. Ketika Siti Rahayu menyebut angkanya, saya tidak langsung merasa bahagia. Saya justru terdiam. Tiba-tiba saya teringat diri saya yang dulu, duduk di parkiran, menangis sampai tidak punya suara. Saya teringat tangan saya yang gemetar saat mentransfer 180 juta sambil percaya itu akan menyelamatkan pernikahan saya. Saya teringat betapa murahnya saya diperlakukan, seolah uang dan cinta saya tidak ada nilainya. Dan sekarang, pengadilan seperti berkata, tidak, itu nyata. Itu ada nilainya. Dan kamu tidak gila karena menuntut keadilan. Saya tidak merasa menang atas Budi. Yang saya rasakan adalah selesai. Selesai dengan rasa bersalah, selesai dengan rasa malu, selesai dengan cerita yang dulu menempel seperti noda di kulit saya. Malam, ketika uang itu benar-benar masuk, saya duduk di kamar anak-anak, memandangi mereka tidur. 3 wajah kecil yang damai, saya membelai rambut mereka pelan, lalu berbisik dalam hati bahwa apapun yang terjadi, hidup kami tidak akan lagi dipimpin oleh masa lalu. Dan di detik itu, saya membuat janji untuk diri sendiri. Kalau Tuhan dan kehidupan mengembalikan sesuatu yang dulu diambil dari saya tidak akan menggunakannya hanya untuk saya. Saya akan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan perempuan lain dari cerita yang sama.